Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Hakam Solahuddin, MH, selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Tata Negara, serta teman-teman yang saya cintai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diskusi pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Al-Fatihah. Perkenalkan, saya Yohana Syirafa Gensa. Saya Binti Nur Indasari. Saya Novrio Aldila Afurazak. Saya Handaru Satrio Adi Kuncoro. Kami dari kelompok 2 Hukum Tata Negara akan menjelaskan materi tentang asas-asas hukum tata negara. Yang pertama, pengertian dari asas-asas hukum tata negara. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan asas adalah dasar pedoman atau sesuatu yang menjadi pokok dasar. Asas-asas dalam hukum tata negara dapat dilihat dalam undang-undang dasar yang merupakan hukum positif dan mengatur mengenai asas-asas dan pengertian-pengertian dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya, asas-asas hukum tata negara. A. Asas Pancasila Bangsa Indonesia. Telah menetapkan falsafah atau asas dasar negara adalah Pancasila, yang artinya setiap tindakan atau perbuatan baik tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional daripada negara Republik Indonesia. Yang kedua, asas negara hukum setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945. Atas ketentuan yang tegas di atas, maka setiap sikap, kebijakan, dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian, semua pejabat atau alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, yang memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip the rule of law and not of man. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pengertiannya, kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. J.J. Rousseau mengatakan bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui suatu perjanjian masyarakat atau social contract, dan apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan keinginan rakyat, maka pemerintah dapat dijatuhkan oleh rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut, baik wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD 1945. Yang keempat, asas negara kesatuan. Pada dasarnya negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh rakyat sebagai bagian dari satu negara. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan negara Indonesia sebagai satu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat atau pemegang kesatuan tertinggi dalam negara ialah pemerintah pusat. Yang kelima, asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Pengertian pembagian kekuasaan adalah
berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam bentuk bagai seperti dikemukakan oleh John Locke, yaitu 1. Kekuasaan legislatif, 2. Kekuasaan eksekutif, 3. Kekuasaan federatif. Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu trias politica, 1. Eksekutif, 2. Legislatif, 3. yudikatif. Baik, sekiranya sudah cukup pembahasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi